Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan semoga majelis ilmu kita juga menjadi majelis yang Allah ridhai, majelis yang Allah izinkan hati kita dilembutkan untuk lebih mudah menerima nasihat-nasihat baik dan bisa mengamalkan nasihat-nasihat baik itu. Karena saya yakin kita semua sebenarnya sama Allah itu disajikan ya, bahasanya tuh kita sama Allah tuh kayak disajikan banyak nasihat selama ini di sekitar hidup kita, benar nggak? Tapi ternyata tidak semua nasihat baik bisa kita terima, tidak semua nasihat baik bisa kita dengarkan, tidak semua nasihat baik bisa kita amalkan. Kalau kita mau bilang bahwa kadang kok kayaknya begini, kok kejadian hidup seperti ini ya, kok yang terjadi dalam hidup saya seperti ini ya gitu. Sebenarnya tuh kalau kita mau jujur, mau menyadari lagi, gak pernah Allah itu membiarkan kita mengalami suatu kejadian tanpa ada orang yang membimbing kita, menemani kita, atau memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, memberikan clue atau jalan-jalan bahwa ini loh jalan yang mungkin cocok untuk kita gitu. Cuman masalahnya tidak semua nasihat bisa kita terima, tidak semua nasihat bisa kita dengerin. Mungkin kadang kita ada di posisi sebagai orang yang mendengar nasihat, kadang kita ada di posisi sebagai orang yang pemberi nasihat. Gitu kan. Termasuk kita mungkin juga sayang banget sama pasangan, ingin mengarahkan bareng-bareng kita mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Tapi ternyata apa yang kita sampaikan juga tidak cukup untuk didengarkan. Benar nggak? Dan bisa jadi itu pun kondisi sebaliknya. Orang-orang yang menyayangi kita berharap kita juga bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Dan beliau pun juga memberikan nasihat-nasihat yang baik. Tapi bisa jadi nasihat itu juga tidak kita indahkan. Atau bisa jadi justru nasihat itu malah memunculkan konflik baru gitu. Malah memunculkan prasangka baru, memunculkan kondisi baru yang justru gak nyaman. Padahal kalau kita mau lebih aware lagi, lebih ngeh lagi, lebih menyadari lagi, sebenarnya banyak banget petunjuk yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Dan bismillah kawan-kawan, kita mulai dulu dengan niat, dengan minta kepada Allah supaya Allah ridho melembutkan hati kita. Allah mengizinkan kita menjadi hamba-hambanya yang mudah menerima nasihat baik, agar kita tidak merasa ketika ada nasihat baik menghampiri kita merasa bahwa oh ini penghakiman, oh ini luka, oh dia itu menuntut. Bukan kayak gitu, tapi kita bisa benar-benar menerima seutuhnya bahwa ini adalah nasihat buat kita dan ini demi kebaikan kita. Sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita menjadi hamba-hambanya Allah yang senantiasa terus memperbaiki diri. Bismillah kawan-kawan. Semoga Allah kasih pemahaman yang baik. Oke, boleh dibuka slide-nya. Kita akan ngobrolin tentang ketika tidak lagi didengar. Ya, jadi kayak kalau tadi saya sampaikan di awal, bisa jadi kita adalah pemberi nasihat itu, bisa jadi kita juga adalah penerima nasihat. Bisa jadi kita menginginkan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang kita sayangi, tapi ternyata tidak semua kebaikan lisan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh beliau-beliau. Oke, boleh di next slide.
Di next, buat kawan-kawan yang baru pertama ikut, salam kenal ya, saya Anik Al-Fakiroh. Di next lagi, seseorang yang mengabdikan diri di dunia kesehatan mental, khususnya bagi perempuan untuk lebih banyak membersamai perempuan, bersama-sama kita memperbaiki kualitas diri. Oke, pertanyaan yang silakan kawan-kawan boleh respon di kolom chat. Sering gak sih merasa tidak didengar, apalagi terkait dengan pasangan? Segmen selanjutnya terkait dengan anak. Coba. Sering banget. Sering. Oke, ternyata banyak ya yang merasa sering tidak didengar. Oke, terus selanjutnya silakan kawan-kawan komen lagi, berikan feedback di kolom komentar. Apa perasaan Anda ketika Anda merasa tidak didengar? Apa perasaan Anda ketika Anda merasa bahwa Anda nggak didengerin? Kecewa, sedih, kecewa, sedih. Oke. Kecewa, kesel, sebel, nyesek, sebel, ngerasa nggak dihargai, seperti ngomong sama tembok. Oke. Dulu kecewa, sekarang udah biasa karena udah bertahun-tahun seperti itu gitu. Kecewa banget, merasa diabaikan, kesepian, merasa tidak dihargai. Oke. Biasanya Anda akan merasa bahwa apa yang Anda sampaikan itu tidak didengarkan jika apa? Anda boleh tulis. Anda akan merasa bahwa saya ini nggak didengerin jika apa? Jika tidak diresponkah? Atau jika yang Anda mau tidak didapatkan? Kira-kira yang mana? Jika didiemin aja, dibantah, oke. Kalau dibantah merasa tidak didengar. Tidak ada respon, tidak ada perubahan. Diajak ngobrol sambil main HP. Jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai keinginan. Saran yang tidak dikerjakan. Jika didiemin gak direspon. Jika ujung-ujungnya disalahkan. Diajak ngobrol sambil ketiduran. Hanya bilang iya. Jika dibilangnya terserah. Oke, Masya Allah. Malah disalahkan, berbeda dengan pendapatnya. Silent treatment. Dikasih masukan malah marah. Diem aja. Nah, ternyata kawan-kawan, persepsi kita merasa tidak didengarkan itu subjektif. Benar nggak? Beberapa orang, maksudnya kita itu tidak semuanya sama mempersepsikan bahwa aku tuh nggak didengerin gitu. Ada orang yang merasa tidak didengarkan jika yang beliau sampaikan tidak dilakukan. Jadi ngerasa bahwa aku tuh nggak didengerin gitu. Ada juga seseorang yang merasa bahwa saya nggak didengerin ketika diresponnya cuma bilang iya atau terserah. Ada juga yang merasa bahwa merasa tidak didengarkan ketika apa yang dikehendaki tidak didapatkan. Ada juga yang memang jelas-jelas memang kelihatan nggak direspon gitu ya, didiemin, misal nggak dijawab atau ditinggal pergi gitu ya. Jadi masing-masing orang itu ternyata standar merasa didengar atau tidak didengar itu berbeda. Standar untuk merasa bahwa saya didengerin nih, saya belum didengerin nih, saya ngerasa nggak didengerin nih, itu nggak sama. Dan pertanyaan saya, kira-kira kalau kita sebagai seorang istri nih, ini kan kelas akhwat ya. Nah kawan-kawan, sesuatu hal yang perlu kita renungkan dulu bareng-bareng nih. Kira-kira kalau kita sendiri merasa tidak didengar, menurut Anda, kalau posisinya dibalik,
apakah pasangan kita juga sedang merasakan hal yang sama? Kira-kira kalau menurut Anda yes or no? Ini konteksnya ngobrolin tentang pasangan dulu ya, sebelum ke anak, sebelum ke orang tua dan yang lain-lain. Yes. Jadi kemungkinan besar pasangan kita juga ngerasain hal yang sama. Merasa tidak didengarkan. Merasa kalau beliau mungkin awal-awalnya dulu bertanya, kita akan jawab terserah semisal. Gitu ya, kita akan jawabnya tuh terserah gitu. Jadi merasa bahwa terserah itu juga bukan bagian dari respon yang beliau inginkan gitu. Atau ketika beliau mau menyampaikan pendapatnya, kita langsung kayak frontal gitu ya, juga nggak terima, atau kita langsung juga membantah. Mungkin bisa jadi beliau pun ngerasa seperti itu gitu. Atau ketika kita menyampaikan atau kita ingin meluruskan suatu hal, beliau merasa juga jangan-jangan sedang disalahkan gitu. Jadi bisa jadi kondisi merasa tidak didengar ini tidak dialami oleh kita saja gitu. Tidak dialami oleh kita saja, tapi bisa jadi orang lain atau pasangan kita pun sedang mengalami kondisi yang sama. Beliau pun mungkin di dalam pikirannya punya banyak perasaan batin yang ngerasa bahwa aku tuh kenapa selalu salah terus misal. Kenapa sih aku tuh nggak diterima apa adanya? Mungkin juga berpikir kurang lebih seperti itu. Kenapa sih aku itu harus begini begitu gitu? Kenapa sih ketika ada suatu masalah harus dikulitin dan lain sebagainya? Nah, mispersepsi inilah yang menyebabkan akhirnya, boleh di next. Mispersepsi ini yang akhirnya menyebabkan komunikasi semakin macet. Oke. Komunikasi macet dengan pasangan, kawan-kawan. Karena kita konteksnya hari ini akan membahas tentang pasangan dulu ya. Tentang pasangan. Insya Allah kalau udah beres sama pasangan, kita bisa aplikasikan ke anak-anak dan lain sebagainya. Jadi, sesuatu momen atau suatu peristiwa atau suatu hal yang terjadi berulang-ulang kali ini, itu bisa jadi sudah bentuk akumulasi dari proses panjang. Contoh seperti ini kawan-kawan. Di awal menikah dulu, setiap orang yang menikah itu pasti entah laki-laki entah perempuan memimpikan, menginginkan bisa membentuk keluarga yang saling bisa menjadi rumah bagi satu sama lain. Memimpikan bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya yakin setiap orang yang menikah, baik laki-laki baik perempuan, dari awal pernikahan, kecuali yang memang salahnya di awal ya, berpikir berharap bahwa pasangannya lah yang bisa mengisi kekosongan beliau, gitu kan? Cuman kita urut tuh, di awal menikah semisal ada kondisi-kondisi yang menyebabkan konflik, apalagi pernikahan 1 tahun di awal yang masih adaptasi secara karakter. 2 orang yang berbeda, 2 orang yang dibesarkan dalam culture yang berbeda, kultur yang berbeda, terus kemudian kebiasaan yang berbeda, terus adat yang berbeda, dan pola pikir atau perspektif dari keluarga yang berbeda, maka ini akan mengalami luar biasa adaptasi yang luar biasa. Begitu adaptasi ini terasa nggak pas gitu ya, karena dari awal mungkin semisal si istri pengen suami melakukan A gitu, si istri pengen suami bersikap sebagaimana yang beliau paham gitu kan, misal ada A sama B menikah. Si A dibesarkan di keluarga yang rapih, apa-apa mengembalikan barang pada tempatnya. Laki-laki itu seperti ini figurnya gitu. Misal si B, misal suaminya dibesarkan di kondisi yang kebalikannya. Laki-laki semisal tidak terlibat di dalam pengasuhan. Laki-laki semisal fokusnya orientasinya hanya bekerja, maka ketika ini menikah itu pasti akan memunculkan konflik-konflik di awal karena perbedaan pola asuh.
Gini ya, jadi karena perbedaan pola asuh di awal-awal tuh pas kemungkinan besar akan kayak gitu. Nah, si istri akan menuntut suaminya bersikap sebagaimana value laki-laki di dalam rumah tangga, di dalam keluarga besarnya, gitu kan? Dan si suami akan menuntut istri menjadi perempuan dengan value-value yang beliau pahami di dalam keluarganya. Jadi kalau nih, yang si suami itu melihat semisal melihat ibunya dulu sering ngomelin ayahnya gitu ya, beliau akan berpikir bahwa nggak boleh perempuan tuh kayak gitu. Semisal harusnya laki-laki tuh dikasih ruang, harus boleh begini begitu. Tapi kalau semisal si istri melihat juga kondisi, oh ayahnya dulu begini tapi kok suami nggak seperti ini, maka akan menuntut, terjadi penuntutan bahwa harusnya kamu tuh jadi laki-laki kayak gini loh. Di awal tuh masa-masa kritis itu sebenarnya setahun pertama kawan-kawan, di mana adaptasi dua culture, dua individu yang berbeda itu akan terjadi sebuah pergolakan gitu. Di sini sebenarnya krusialnya, begitu di awal ini masing-masing orang sudah merasa disalahkan, merasa dituntut, merasa tidak diterima, dipaksa untuk berubah seperti sesuai ekspektasi masing-masing. Yang suami memaksa istri menjadi ekspektasi beliau, yang istri berpikir bahwa suami harus seperti yang dia mau. Itu akan terjadi, mulai tuh terjadi komunikasi-komunikasi yang bikin macet. Jadi sebenarnya kalau kita tanya nih, pola komunikasi itu sebenarnya dibangun dari mana? Dibangun dari awal. Karena ketika macet di awal, terasa buntu di awal, maka ini akan berimbas kepada fase-fase selanjutnya. Jadi kalau di awal udah macet, si suami misal diingetin begini, Mas tolong dong handuknya taruh di tempat yang benar gitu ya. Dia akan merasa kayak, aduh kok aku disalahin lagi sih, masa sih hal-hal gini jadi berantem. Mulailah itu banyak ganjelan-ganjelan. Si istri, misal suaminya bilang, kamu tuh harusnya jadi ibu tuh begini, kenapa sih dia tuh nuntut? Mulailah gitu ya, mulailah banyak-banyak ganjelan dan lain sebagainya. Nah disinilah akhirnya jika di awal saja sudah mulai banyak ganjelan yang tidak selesai, maka tidak menutup kemungkinan akhirnya disitulah terjadi macet komunikasi. Gitu kawan-kawan. Jadi kondisi komunikasi yang macet itu sebenarnya tidak serta-merta. Itu dulu yang harus kita sadari. Dia adalah bagian dari akumulasi. Jadi kalau sekarang bilang, Bun menikah udah 20 tahun tapi pola komunikasinya macet, tetap terasa buntu, gak ada ending, tidak melegakan satu sama lain. Dan ini terjadi bukan serta-merta saat ini saja. Jadi belum tentu orang yang pernikahannya sudah bisa melewati satu dekade gitu ya, 10 tahun, 20 tahun, belum tentu komunikasinya sehat. Belum tentu juga orang yang pernikahannya baru seumur jagung, semisal masih 5 tahun atau 6 tahun, belum tentu juga komunikasinya tidak sehat. Karena biasanya pola komunikasi macet atau enggak ini krusialnya itu di tahun pertama kawan-kawan. Ketika di tahun pertama itu sudah mulai banyak ganjalan satu sama lain, maka kemungkinan besarnya di fase-fase selanjutnya itu semakin buntu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kalau sekarang tuh banyak yang kondisi pernikahan itu dengan pola komunikasi yang itu, kalau saya bilang tadi tuh macet gitu. Yang mana nggak ada jalan temu gitu. Jalan temu tuh jadi kayak ngomong misal urusan lebaran aja, misal kita mau di tanggal berapa. Jawabnya tuh ya nantilah, lihat nanti. Kayak nggak ada jalan temu, nggak saling lega. Tidak terampil untuk bernegosiasi, tidak terampil untuk bermusyawarah bahasanya ya. Kira-kira gini baiknya gimana gitu. Begitu ada satu yang menyampaikan, satunya menyerang. Begitu ada satu yang bilang, kalau harusnya begini-gini, kalau gini gimana? Itu dianggap sebuah penyerangan dan diserang balik. Kondisinya tuh akhirnya kayak gitu. Bener gak sih? Dan kawan-kawan, saya nggak tahu nih seberapa banyak yang saat ini sedang ngalamin kondisi relationship ya, di sebuah hubungan pernikahan ini dengan kondisi komunikasi macet kayak gini. Dan itu nggak nyaman banget dan itu capek banget, benar? Masya Allah, itu capek banget kalau kondisi kayak gitu. Rasanya hidup bersama
tapi bingung juga gitu. Kayak mau memutuskan sendiri nanti salah, mau mengkomunikasikan responnya mungkin terasa buntu, lebih tepatnya buntu kalau bahasa saya ya. Jadi kayak bisa jadi responnya malah diserang, atau kitanya juga malah nyerang, atau didiamkan, tidak dapat respon apapun, tidak iya, juga tidak enggak gitu. Sehingga kondisinya jadi kayak ngambang gitu. Ngambang dalam artian ya kondisinya jadi kayak abu-abu gitu. Dan padahal di dalam rumah tangga banyak hal banget yang harus kita komunikasikan. Banyak banget perihal anak. Apalagi kalau udah ada anak. Pasti banyak banget yang pengen dikomunikasikan. Anak sekarang lagi kayak gini, gimana ya baiknya kita jadi orang tua. Itu kan perlu banget untuk kita mengkomunikasikan sama pasangan. Ya enggak? Ketika ada hal-hal permasalahan tentang kondisi mertua, ipar dan lain sebagainya, itu kan juga perlu dikomunikasikan. Ketika sudah macet komunikasi dengan pasangan, ini efeknya berantai kawan-kawan. Lebih mudah banyak mispersepsi dan lain sebagainya. So bismillah, alhamdulillah di Ruang Pulih Perempuan ada sebuah kelas, kita menginisiasi sebuah kelas judulnya Manajemen Komunikasi Rumah Tangga. Dan alhamdulillah, meskipun saya tidak mengatakan 100%, tapi relatif lebih banyak, mungkin di atas 70% ya, teman-teman pesertanya yang sudah bisa praktek dan mulai ketemu ending yang baik dari pola komunikasi yang terasa macet ini. Jadi ternyata ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kita sudah menikah dengan seseorang, tapi banyak hal yang kita tidak tahu tentang orang tersebut. Nah ini nanti ada fun games-nya di kelas manajemen komunikasi rumah tangga. Itu nanti ada fun game yang mana nanti praktek, teman-teman berpraktek sama pasangan, tapi ada challenge-nya juga. Jadi seseorang itu akan mulai terbuka kalau dia udah nggak ada ganjalan. Jadi kenapa sekarang salah satunya nih penyebab kenapa komunikasi kadang juga sering macet, karena banyaknya ganjalan ganjalan hati. Jadi udah buntu, mau ngomong masuk lewat sini udah dia blocking gitu ya. Mau masuk lewat sana sudah blocking juga, jadi semi-semi terblocking semua. Jadi ibaratkan kalau sudah nanti ya di kelas MKRT itu dibahas kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Ibaratkan misal kita nggak nyaman sama seseorang, lalu kita akan membuat tembok batasan diri kita akan merasa nggak nyaman, jadi kita akan bikin tembok dulu nih sebelah kanan. Ternyata ngobrol lagi nggak nyaman, akan bikin tembok lagi nih. Ngobrol lagi nggak nyaman, bikin tembok lagi sebelah kiri. Jadi akhirnya kita seperti terkungkung di dalam tembok. Akhirnya itulah yang menyebabkan komunikasinya macet. Mau masuk dari tembok mana, itu nggak ketemu pintunya. Dan semakin banyak ganjalan lagi, semakin kondisinya nyerang, semakin kondisinya capek, lelah, berantem, semakin tinggi lagi temboknya. Nah ini nanti di kelas MKRT kita pelan-pelan nih masuk cari pintunya. Pintunya ada kok, pintunya ada, tapi pintunya mungkin kemarin-kemarin sedang tertutup. Tapi kita buka pintunya dulu. Tuh ya. Oke, kita lanjut dulu ya kawan-kawan. Bismillah, di next slide. Apa sih penyebab komunikasi macet dengan pasangan? Nah ini penyebabnya. Beberapa poin penyebab komunikasi macet dengan pasangan. Yang pertama, ganjalan hati. At least kawan-kawan, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan tenang, nyaman ketika kita masih punya banyak ganjalan hati. Kuncinya itu. Semakin kita punya banyak ganjalan hati, maka lisan kita akan terasa tajam untuk orang lain. Jadi kalau kita punya banyak ganjalan hati sama suami, lisan kita pasti terasa tajam di telinga beliau. Dan bahasa kita pasti akan terasa menyerang kepada beliau. Meskipun niat kita bukan untuk menyerang. Tapi diksi pilihan kata yang kita pakai pasti nggak enak. Begitupun sebaliknya.
Ketika suami punya banyak ganjalan sama kita, diksi yang beliau pakai pun pasti nggak nyaman gitu, pasti nggak enak. Kenapa? Karena udah banyak ganjalan. Jadi ibaratkan perasaan marahnya dan keselnya, kecewanya itu kan udah numpuk tuh, itu luka kan. Jadi yang keluar ketika kondisi di dalam batinnya seperti itu, yang keluar, outcome yang keluar dari seseorang yang sedang punya banyak ganjalan hati, itu pasti akan terasa menyayat gitu, terasa pedes. Begitupun orang yang mendengarkan. Jadi kalau kita juga sudah punya banyak ganjalan hati kepada seseorang, nasihat sebaik apapun kita rasa pasti akan terasa menjatuhkan, akan terasa nyerang buat kita. Itu kan kawan. Jadi kalau kita selama ini kadang masih terjebak di belajar tentang teknik ya, teknik komunikasi, harus yang pertama misal tatap matanya dan lain sebagainya, tapi ada hal yang menjadi pondasi banget di luar urusan teknik, yaitu apa? Kondisi batin. Meskipun kita sudah mau menjalankan teknik komunikasi misal eye to eye, saling bertatapan, pegang tangan, tapi kalau di dalam hati kita masih banyak ganjelan hatinya kepada beliau, maka yang terekam oleh orang lain tetap saja bahasa kita tuh terasa sakit, terasa pedas, terasa nggak nyaman, terasa menjatuhkan, menyerang dan lain sebagainya. Jadi penyebab komunikasi macet itu poin pertama itu adalah banyaknya ganjalan hati. Banyaknya ganjalan hati. Semakin banyaknya ganjalan hati kita pada beliau, sebenarnya setara itu jugalah ganjalan hati beliau kepada kita. Kawan-kawan yang harus kita sadarin, pasangan itu seperti cermin buat kita. Coba kalau Anda bercermin di depan kaca gitu ya. Kalau Anda tersenyum, orang yang ada di dalam kaca itu, di dalam cermin itu juga tersenyum kan? Benar nggak? Tapi kalau Anda berkaca, bercermin dengan ekspresi marah, orang yang ada di dalam cermin itu juga ekspresinya marah. Jadi pasangan itu seperti pakaian, pasangan itu seperti cermin. Seberapa banyak ganjalan Anda sama beliau, sebesar itu jugalah sebenarnya ganjalan beliau kepada kita. Seberapa lelah Anda sama beliau gitu ya, dengan sikap-sikapnya, selelah itu jugalah beliau dengan sikap-sikap kita. Ya mungkin selama ini fokus kita hanya melihat dari sudut pandang kita. Tapi beliau juga melihat dari sudut pandang beliau juga gitu. Jadi 2 poin gitu ya, intinya kalau kita mau nyadarin ya memang pasangan itu feedbacknya cepet banget. Maka ganjalan hati itu menjadi poin pertama kenapa komunikasi itu macet. Semakin kita banyak rilis, semakin kita sudah melepaskan rasa kecewa kita, rasa lelah kita kepada pasangan, maka insya Allah kawan-kawan, yang terasa buntu ini, yang terasa macet ini akan menemukan jalan. Tapi kalau kita semakin kekeh ingin merubah beliau, beliau pun semakin kekeh ingin merubah kita. Kalau kita nggak nyaman sama beliau, beliau pun semakin juga nggak nyaman sama kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya juga penyebab komunikasi macet yaitu sering salah paham. Kenapa sering salah paham? Karena mispersepsi, sudah pakai persepsi masing-masing. Ada cara bagaimana seseorang itu tidak merasa dihakimi. Seringkali kadang macet itu karena salah paham duluan nih. Begitu kita bilang misalnya, Mas, tolong dong jangan, itu langsung siaga tuh. Mau apa nih? Mau ceramah lagi nih? Mau nyalahin lagi nih gitu. Ya gak sih? Itu nanti langsung ditinggal atau feedbacknya langsung kayak orang gak dengerin, main HP. Dan prinsip laki-laki itu berbeda sama perempuan. Nah ini harus kita paham bahwa otak laki-laki sama otak perempuan itu berbeda kawan-kawan. Kalau otak perempuan itu ngomong ketika lagi ada masalah itu menjadi solusi, laki-laki solusi ketika lagi ada masalah adalah diam. Maka kenapa laki-laki itu ketika perempuan itu kita nih, semisal perempuan nih banyak ngomong, dia akan diam atau cenderung pergi. Ini dibahas salah satunya di kelas MKRT, karena memang berbeda sama kita perempuan. Jadi kalau perempuan tuh berpikirnya ayo ngomong, duduk bareng,
kita obrolin. Tapi laki-laki nggak bisa gitu di saat kondisinya sedang marah. Kalau nggak pergi, sibuk dengan main HP atau diabaikan. Itu adalah bentuk beliau meredam emosinya, emosi marahnya. Karena kalau dipaksa ngomong, bisa jadi yang terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran. Itu versi laki-laki. Sedangkan perempuan paling nggak suka ketika lagi mau ngomong diabaikan dengan cara ditinggal pergi. Sedangkan laki-laki nggak nyaman ketika lagi kondisinya nggak baik-baik saja diomongin gitu. Nah ini yang harus kita paham. Benar nggak sih? Kalau kita tuh kalau ada masalah, ada apa, itu pengennya tuh kan ya udah cepet selesai, yaitu ngobrol gitu kan. Sedangkan laki-laki nggak bisa kayak gitu. Laki-laki tuh nggak bisa kalau ada masalah itu ya udah duduk terus ngobrol gitu, bukan kayak gitu laki-laki. Tapi kalau ada masalah, daripada berantem, beliau tuh pergi dulu, tenangin diri dulu, terus kemudian terkesannya meninggalkan atau mengabaikan. Tapi nanti kalau nyaman bisa ngobrol dengan catatan kondisi istri itu nyaman. Kalau kondisi istri masih nggak nyaman, beliau akan memilih terus diam. Nah, perbedaan otak ini yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya pranikah itu sebenarnya kita masih belajar banyak tentang perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan agar meminimalisir komunikasi dan konflik di dalam rumah tangga, kawan-kawan. Terus ya, jadi sering salah paham persepsi karena masing-masing orang juga punya persepsi yang tidak sama. Dan faktanya banyak dari kita yang punya luka batin di dalam sebuah pernikahan itu karena kesalahpahaman ini. Kesalahpahaman ini artinya adalah banyak hal yang tidak diklarifikasi terhadap pasangan. Banyak hal yang kita sendiri tuh main hidup dengan persepsi kita gitu, dengan asumsi-asumsi yang ada di dalam otak kita, di dalam benak kita. Oke, lanjut. Terus kemudian kondisi emosi jadi tidak stabil, penyebab komunikasi macet. Jadi kalau satunya emosinya naik gitu ya, emosi marahnya lagi naik, nggak stabil, maka yang satunya itu juga akan ngeblocking, akan oke, udah nih nggak usah dibahas gitu ya. Jadi males gitu bahasanya. Akhirnya menyebabkan kondisinya macet. Dan ini terasa buntu untuk kedua belah pihak. Itu satu hal yang perlu kita sadarin dulu kawan-kawan, bahwa kebuntuan ini tidak hanya dialami satu orang. Jadi kalau Anda merasa buntu banget komunikasi ini, yang di sebelah pun ngerasa buntu juga komunikasi ini. Kalau kita ngerasa nggak nemu tempat yang nyaman untuk ngobrol, yang di sebelah pun, artinya pasangan kita, juga merasa tidak menemukan tempat yang nyaman untuk menyampaikan unek-uneknya juga. Kenapa? Bisa jadi karena beliau baru nyampaikan, aku tuh Maya, menurutku tuh begini. Lalu kita serang juga. Kita bilang, loh, terus kamu pikir aku gimana? Gitu ya, tambah berantem gitu. Nah, ini yang perlu kita belajar kawan-kawan. Bagaimana merespon laki-laki dan perempuan itu berbeda banget. Gitu ya, berbeda banget. Terus kita lanjut dulu. Feedback yang tidak nyaman. Jadi ketika mendapatkan feedback yang gak nyaman, itu orang itu biasanya jera untuk bercerita. Itu ya, contoh kita cerita. Misal di sini ada Bunda Utami dari Bogor, misal. Cerita ke saya. Bunda, saya itu lagi ada masalah sama suami. Bunda Utami baru ngomong kayak gitu. Lalu saya bilang ini, Bunda sih kurang bersyukur. Coba bersyukur. Bunda sih harusnya itu jadi istri A, B, C, D, E, F, G. Pertanyaan saya, kira-kira Bunda Utami mau nggak curhat ke saya lagi? Enggak, kata Bunda Utami. Nggak mau ya, kenapa Bun? Males. Nggak bakal lagi. Yes, nggak bakal lagi. Kenapa? Karena saya nggak mendengarkan utuh, saya dianggap tidak empati, dan saya menghakimi. Saya memaksakan sesuai yang saya ada dalam persepsi saya. Kayak gitu, nanti langsung kayak Bunda Utami kayak, males banget lah cerita sama Bunda Nik, pasti kan kayak gitu.
Berbeda kalau semisal Bunda Utami, saya mengizinkan Bunda Utami cerita apapun. Bahkan ketika Bunda Utami bilang, aku tuh Bun sebenarnya tuh kesel sama Bunda Nika. Oh ya, kenapa keselnya Bun? Waktu kita ketemu di RPP, misalnya di RPP Roadshow Jakarta, saya mau foto tapi Bunda ini nggak ngelihat saya, semisal. Oh iya, minta maaf ya Bun. Terus saya dengerin aja. Beliau nyaman nggak? Nyaman. Pertanyaan saya, sikap kita selama ini kepada pasangan ketika dari awal dulu ya, bukan dilihat dari kondisi yang sudah macet, tapi di awal dulu. Ketika beliau ingin menyampaikan apa yang beliau rasakan, apakah kita bisa mendengarkan dengan utuh, berempati, atau langsung memvonis dan memotong cerita-ceritanya beliau? Coba komen dulu di kolom chat. Sebelum terjadinya komunikasi yang macet atau silent treatment, biasanya dulu tuh gimana gitu. Memotong. Oke, memotong. Udah nggak bisa mikir, terlalu rumit. Terkadang udah langsung motong, sering motong pembicaraan. Suami selalu merasa saya yang selalu benar. Memotong pembicaraan. Good. Marah-marah, ngomel-ngomel, sehingga wajar saja akhirnya beliau merasa bahwa buat apa dikomunikasikan lagi. Toh ketika beliau berusaha menyampaikan apa yang dirasakan, pendapat beliau, kita langsung serang, kita langsung ngomel, kita langsung marah, kita langsung potong. Jadi feedback yang tidak baik inilah akhirnya membuat seseorang itu jera untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasain akhirnya. Ternyata seringkali kemacetan komunikasi atau ini karena kita tidak sanggup untuk mendengar hal-hal yang mungkin kita tidak nyaman dan kita tidak suka. Oke, itu kawan-kawan ya. Ini ada yang komen kalau saya nyinggung hal-hal yang nggak saya suka atau dari beliau langsung marah. Nah ini ada tekniknya Bun, ada caranya. Yang pasti beresin dulu ganjalan kita, lalu ada caranya. Ingat, laki-laki itu berbeda sama perempuan. Siapapun seseorang ketika merasa dikuliti, ini kita lanjut nih, di next dulu. Terus selanjutnya prasangka buruk, jadi udah mulai mispersepsi. Masing-masing itu udah punya prasangka yang buruk gitu. Jadi kayak bilang, oh dia tuh paling ngerasa aku kayak gini, oh beliaunya tuh ngerasa seperti ini gitu. Oh jangan-jangan dia itu berpikir aku kayak gini, oh aku tuh dijatuhkan, oh aku itu diserang, aku tuh nggak disayang. Nah itu udah prasangka buruk tuh, dan itu memperburuk sebuah kondisi komunikasi yang akhirnya menjadi macet. Nah ini kawan-kawan, apa sih yang menyebabkan karena komunikasi ini menjadi sebuah hal yang penting. Jadi urgent banget nih benerin komunikasi. Karena kita itu makhluk sosial, kita itu bukan aliran kebatinan. Ya, jadi kita itu akan bisa mendengarkan ya memang dengan apa yang disampaikan. Disampaikan itu tidak hanya dari lisan, tapi sikap, dari pancaran dan lain sebagainya. Jadi memang kayak akad nikah ya, akad nikah itu perlu juga dibacain gitu kan. Saya terima nikahnya, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahril madkur halan. Perlu dilafatkan. Kenapa ya? Karena itu bagian. Nggak ada ceritanya cuman pegang terus bilang, oke, aliran kebatinan sah, nggak bisa kayak gitu. Gitu pun juga sama komunikasi ini kawan-kawan. Jadi perlu juga disampaikan. Nah, ini ketika pola komunikasi buruk karena banyaknya ganjalan seperti tadi, karena macetnya komunikasi dengan pasangan dan akan menyebabkan titik lelah gitu ya, maka yang terjadi adalah konflik. Ya, jadi ketika seseorang udah komunikasinya buruk, itu lebih rawan banget kena konflik dan rawan banget juga kena angin-angin dari sebelah. Apa ini maksud angin-angin dari sebelah? Desas-desus saudara, ipar, mertua itu gampang banget.
Jadi ibaratkan gini kawan-kawan, seseorang menikah itu kan dua orang yang berbeda karakter, punya dua keluarga besar, gitu ya. Terus habis itu ketika sudah menikah, ini kan harus barisannya tuh harus rapat, gitu ya. Ketika renggang, bondingnya jauh, maka akan lebih mudah masuk hal-hal yang di tengah itu. Begitu komunikasinya nggak bagus, komunikasinya tidak nyaman, maka yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah lebih mudah seseorang itu mendengar kabar-kabar dari orang lain dan mau mengkonfirmasi atau mau mengklarifikasi itu akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena ya memang komunikasinya udah macet. Jadi semisal contoh saya sama Mami Welly bersahabat ya. Kalau kita komunikasinya buruk, terus ada orang yang bilang, "Mam, Bunda Ani kemarin ngomong gini loh di Zoom tentang Mami." Ini rawan banget nih kalau komunikasi kita udah buruk. Mami Welly akan bilang, "Oh iya kah?" Kalau komunikasinya bagus, Mami Welly akan bisa klarifikasi ke saya. "Bun, mohon maaf, saya mendengar kayak gini, gini, benar nggak sih? Maksudnya Bunda ngomong itu apa?" Itu bisa diklarifikasi. Tapi kalau sudah di awal komunikasinya macet, maka hal-hal seperti ini itu susah diklarifikasi. Yang terjadi adalah Mami Welly akan hidup dengan asumsi Mami Welly sendiri. "Ah, ternyata Bunda Anik itu begini ya. Ternyata di belakang saya tuh begini ya," gitu. Ya enggak? Nah, begitu seperti itu akan semakin banyak hal-hal yang membuat rumah tangga yang harusnya ajek, itu lebih banyak lagi hal-hal yang menjadi angin-angin sepoi yang membuat kondisinya jadi nggak nyaman gitu, masuk angin bahasanya akhirnya. Jadi ibaratkan seorang itu ya kena angin akhirnya gitu. Disinilah pondasinya yang akhirnya kenapa ada case di mana mertua berkonflik sama menantu, ipar konflik sama istri atau suami, karena posisi pertama tuh di sini. Terus akhirnya ketika semisal omongan ipar begini, "Kak, kok ternyata istrimu gini ya," semisal, itu langsung diambil, bukan malah dibantuin untuk konfirmasi ke istri atau untuk jadiin sarana benerin bareng-bareng. Karena kan kalau secara logika kawan-kawan, seseorang yang sudah menikah, maka di dalam keluarga inti itu adalah suami dan istri. Ipar, mertua dan lain sebagainya itu tetap adalah bagian dari luar keluarga besar masuknya, tapi bukan keluarga inti banget. Jadi menahkoda di pernikahan kita itu ya suami dan istri ini. Tapi ketika komunikasi udah macet, ya semua orang bisa ngasih masukan dan ini bahaya. Ibaratkan kayak gini ya, misal kalau pesawat ada pilot, ada co-pilot yang akan menahkodai, mempilotin pesawat ini menjadi menjadi pemegang kendali dalam sebuah perjalanan pesawat, itu kan pilot sama co-pilotnya, benar? Tapi ketika kedua pilot sama co-pilotnya ini komunikasinya buruk, macet, maka pramugari bisa ngasih masukan, lewat sini aja, gini aja. Terus penumpang apalagi bisa ngasih masukan, dan ini tambah berantakan. Kenapa? Karena yang menjalani pilot sama co-pilot yang punya kemampuan itu pilot sama co-pilot. Disinilah muncul bibit-bibit akhirnya banyak kondisi-kondisi kalau dibilang luka-luka di dalam rumah tangga. Mulai dari pengabaian, komunikasi sama tentang anak itu jadi buruk, pola asuh kepada anak jadi nggak sama dan semakin berantakan, anak jadi bingung. Belum lagi nanti juga ada kondisi case berantem antara mertua menantu. Terus merasa si suami membela ibunya. Ini kan mulainya dari sini, dari komunikasi yang macet, komunikasi yang buruk. Belum lagi
ketika ada pihak lain, orang ketiga yang menawarkan untuk menjadi pendengar yang baik, yang dianggap namanya nanti sebuah hubungan yang tidak diizinkan oleh Allah, yaitu kayak perselingkuhan semisal. Kenapa? Karena komunikasinya ini. Nah, apa yang terjadi? Begitu komunikasi buruk itu rentan banget konflik, kawan-kawan. Jadi rentan ada muncul konflik ya. Nanti dibahas di kelas MKRT. Sebenarnya banyak hal-hal yang kita bocor energi pada konflik atau pada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak bisa dirubah. Oke. Terus kemudian begitu sudah konflik, seseorang ini secara alamiah. Ya, kita manusia itu didesain secara alamiah ketika mengalami sebuah kondisi yang tertekan, itu akan mengambil dua keputusan. Secara alamiah otak kita itu seperti itu. Ketika seseorang merasa terdesak, merasa tertekan, merasa nggak nyaman, merasa nggak enak ya, dia akan respon di dalam otaknya itu akan ada dua, tergantung ngambilnya nanti yang mana. Yang pertama adalah flight, yang kedua adalah fight. Apa yang dimaksud? Ketika seseorang sudah dalam kondisi tertekan, dia merasa ditekan, dia merasa banyak konflik, maka responnya akan muncul dua, fight atau flight. Nyerang atau kabur. Kabur ini artinya adalah mencari pelarian-pelarian di luar rumah. Entah pergi melakukan hobinya nggak pulang-pulang, entah akhirnya kepincut dengan perempuan lain, entah menyibukkan diri dengan bekerja. Intinya menghindar atau fight, nyerang gitu. Benar nggak? Boleh komen dulu di kolom chat. Benar nggak kondisinya seperti ini? Fight atau flight? Diserang atau pergi dari kondisi tersebut? Yes, betul banget dua-duanya malah. Ya, berarti ketika dua respon ini dilakukan oleh pasangan kita atau kita, itu adalah indikator bahwa beliau merasa tidak secure atau tidak aman. Jadi seseorang itu ketika merasa dirinya tidak aman, secara alamiah mekanisme tubuhnya akan melakukan dua ini. Seseorang tuh kayak gitu. Siapapun, termasuk kita. Kalau kita melewati sebuah jalan gak nyaman, gak aman, ngerasa gak secure, pasti dua nih. Aku kabur, pilih jalan lain, atau jalanin, atau oke, aku tetap jalan. Nanti kalau ada, misalnya ada preman, aku pukul premannya. Dia akan memilih dua kondisi ini, karena itu alamiah diri kita, kawan-kawan. Fight atau flight. Begitupun anak-anak kita, ketika dia merasa tertekan oleh orang tuanya, dia akan memberikan dua respon, flight atau fight. Membangkang atau pergi. Gitu. Oke, dan yuk kita sama-sama benahi kondisi ini, kawan-kawan. Tidak ada sesuatu hal yang insya Allah dengan pertolongan Allah tidak bisa dirubah. Tugas kita adalah mengikhtiarkan kesungguhan supaya Allah ridho. Allah ridho memberikan keberkahan-keberkahan yang banyak di dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu bukan hanya sekedar seneng-seneng. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan, ekspektasikan kepada pasangan itu terjadi. Bukan. Rumah tangga ini adalah perjalanan kita belajar, bertumbuh, membesarkan, mengesahkan kembali asma Allah, memohon pertolongan setiap waktunya, setiap detiknya kepada Allah, belajar untuk terus menyadari, merundukkan ego kita, itu adalah perjalanan rumah tangga. Jadi memang isinya ya adalah proses gitu, proses belajar. Bukan lantas rumah tangga itu ya harus seperti yang kita mau gitu. Tapi kita belajar berbesar hati, belajar merangkul semua ketidaksempurnaan kita dan pasangan.
belajar memaafkan kondisi-kondisi yang udah berlalu, memperbaiki hal-hal yang terasa sudah rusak, itulah esensi rumah tangga. Tapi ketika kondisinya banyak konflik, ada fight atau flight, maka bukan baiti jannati. Ya enggak? Yang ada adalah baiti nari, rumah serasa neraka. Nah, na'udzubillah kawan-kawan, ketika sudah merasa seperti ini, berapa banyak keberkahan yang akan dicabut oleh Allah dari sebuah rumah tangga. Tapi ketika kita pelan-pelan benahi semuanya, maka kita akan bisa ngerasain baiti jannati, rumahku adalah surga. Surga itu bukan berarti semua yang kita inginkan terjadi, bukan ya. Maksudnya sesuatu yang menyejukkan hati, sesuatu yang kita sadar penuh bahwa kita di dalam pernikahan itu bertumbuh gitu. Kita tuh berlatih meluaskan lapak dada kita, berlatih menerima, berlatih mengkomunikasikan hal-hal dengan baik. Kalau hari ini masih belum terampil, ya kita coba lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ngerasa bahwa di rumah tangga ini turun banyak barokah, banyak keberkahan. Yang mana berkah ini salah satunya nanti akan terasa kepada anak-anak kita. Yang mana anak-anak kita bisa menjadi penyejuk hati, qurrata a'yun kita. Tapi kalau dari orang tua sendiri sudah banyak fight atau flight, udah saling serang, udah saling menghindar, anak-anak itu secara tidak langsung kan melihat, mendengar, merasakan bahwa hubungan orang tuanya itu tidak harmonis. Ingat ya, harmonis di sini itu bukan berarti happy terus kawan-kawan. Namanya harmoni, naik turun. Tapi begitu kondisinya ada di titik turun, itu kita tidak larut di situ, tapi kita terus berlatih untuk memperbaiki kondisi diri. Harmoni itu naik, kondisi bertumbuhnya kita gitu. Oke, itu kawan-kawan. Jadi efeknya tuh panjang. Karena peradaban itu dia dimulai dari rumah. Anak-anak yang solih-solihah itu ya juga dimulai dari rumah. Oke. Terus kalau ada yang bilang, Bun, tapi kalau yang mau memperbaiki satu orang saja, belum tentu satu orang saja. Bisa jadi pasangan kita juga ingin memperbaiki diri tapi bingung mulai harus dari mana. Bisa jadi tangganya itu kita sebenarnya sedang bertumbuh bareng gitu, cuman beda level tangga aja. Oke, ya, so bismillah, semoga Allah izinkan kita bisa membenahi pola komunikasi dengan lebih baik sehingga mengurai konflik-konflik yang ada, dan ini menjadi titik balik keluarga kita untuk jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, boleh di next slide. Apa efeknya ketika pola komunikasi buruk? Apa efeknya ketika komunikasi macet? Oke, ada beberapa efek. Yang pertama, lelah emosi, kecewa, lelah numpuk jadi satu. Dan ini akan memudahkan seseorang lebih cepat untuk sumbu pendek. Orang yang sudah mengalami kelelahan emosi, maka lebih mudah juga untuk sumbu pendek, untuk lebih cepat marah, lebih cepat nggak sabaran gitu ya, nggak tenang, lebih cepat reaktif gitu. Terus poin yang kedua, lemahnya bonding. Akhirnya hubungan batinnya juga jadi lemah dan mudah banget akhirnya juga masuk hal-hal yang lain-lain. Seperti tadi ya, provokasi, angin-angin dari luar akhirnya lebih mudah masuk. Kenapa? Karena lemahnya bonding. Sama seperti orang yang sedang imunnya ngedrop, akan lebih mudah masuk virus. Bener nggak? Orang kalau lagi, kayak beberapa waktu lalu saya turut-turut keluarga sakit, jadi imunnya drop gitu. Begitu imunnya drop, ada yang flu, terakhir ada gitu. Nah jadi ketika kita imunnya drop kan lebih mudah tuh masuk virus. Begitupun bonding yang drop gitu. Begitu kedekatan hatinya drop, lebih mudah masuk virus-virus di luar gitu kawan-kawan.
Jadi efeknya itu. Terus kemudian mispersepsi, punya persepsi sendiri-sendiri yang justru itu bikin luka batin, ya. Dan ada efeknya juga luka batin, trauma dengan pernikahan, trauma dengan laki-laki, trauma merasa lelah, merasa salah dalam pernikahan dan lain sebagainya, itu termasuk dari luka batin. Terus kemudian efeknya adalah juga relasi yang tidak sehat. Hubungan relasi yang tidak sehat, yang saling serang, saling adu kekuatan, merasa yang paling benar dan lain sebagainya. Ini efek-efek yang muncul ketika komunikasi antar pasangan macet. Oke, di next slide. Oke, kawan-kawan, coba kita renungkan kata-kata ini. Yang terekam orang lain itu sebenarnya bukan kata-kata kita, melainkan emosi yang menyertai di setiap kata. Kita bisa merangkai kata begitu indah, tapi kadang ada banyak kata-kata yang terbaca dengan indah, tapi kok nggak nyaman ya di hati. Kita bisa bilang ke anak tuh, "Nak, jangan seperti itu." Tapi kalau kita menyampaikannya di saat kondisi marah, maka yang akan anak tangkap itu adalah emosi marah kita yang ngebuat dia takut. Diksinya sama, pilihan katanya sama, tapi kenapa efeknya berbeda? Ternyata yang direkam oleh orang lain itu bukan hanya sekedar kata-katanya, tapi feel atau emosi yang ada di balik kata-kata tersebut. Itu kan kawan. Jadi bisa jadi yang perlu kita renungkan, jangan-jangan selama ini apa yang kita maksudkan belum bisa diterima dengan baik atau justru disalahpahami. Jangan-jangan masih banyak muatan emosi negatif yang menyertai di setiap kata-kata yang kita sampaikan pada orang lain, termasuk anak, termasuk pasangan. Jangan-jangan, makanya kadang contoh kita bilang nih ke anak, "Masa sih mama pemarah? Mama rasanya jarang marah deh." Semisal. Anak marah. Ya enggak? Mau orang tua deh, misal ibu Anda tahu ibu Anda kesel, tapi beliau nggak banyak ngomong, tapi Anda tahu kalau beliau kesel, bisa kerasa nggak kalau beliau sedang kesel, meskipun beliau tidak ngomong apapun? Bisa. Dan itu nyaman nggak buat Anda? Bisa. Jadi memang tidak kata ada muatan sebel, marah, ingin nyalahin, ingin merubah, itu yang belum tuntas. Sehingga yang diingat orang lain itu bukan kata-kata kita, tapi yang direkam itu adalah emosi kita. Gitu. So, ini tips ya. Tips banget. Berlatih koneksi dulu sebelum koreksi. Seringkali kadang kita itu mengkoreksi orang lain, tapi kita dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu. Jadi yang dibaca orang lain bukan nasehatin, yang dialamin atau dirasain orang lain bukan nasehatnya gitu, tapi kerasanya justru menjatuhkan, menghakimi, memarahi, menuntut dan lain sebagainya. Oke, coba kalau kita mau sadarin, nggak pernah kan ada kata-kata yang terus bilang aku tuh menuntut kamu begini, nggak ada. Tapi kenapa orang merasa dituntut? Karena emosinya itu loh, emosi yang kamu tuh harus gini, harusnya. Emosi yang tidak terucap itu yang justru perlu kita clearkan dulu. Dan insya Allah ini sama-sama nanti kita bahas di kelas MKRT. Oke, di next slide. Oke, ini slide terakhir kawan-kawan.
Bismillah, semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya, sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Kita bukan hanya ridho kepada hal-hal yang menyenangkan hati kita, tapi kita ridho kepada apapun yang sedang Allah sajikan, termasuk Allah menyajikan pasangan yang saat ini sedang membersamai kita. Berarti itu adalah takdir terbaik kita. Tinggal kita belajar lagi, berlatih lagi untuk terus memperbaiki diri. Semoga akhirnya menjadi wasilah keberkahan rumah tangga kita di episode-episode selanjutnya. Oke, bismillah kawan-kawan, itu sampai ketemu nanti di kelas MKRT. Insya Allah kita akan sama-sama berlatih, berikhtiar, berupaya untuk terus memperbaiki kualitas diri kita. Ya, semoga apa-apa yang terasa jauh kemarin didekatkan kembali oleh Allah. Apa-apa yang terasa renggang kemarin direkatkan kembali oleh Allah. Dan sebelum saya tutup, izin ya, kita rilis tipis-tipis. Oke, silakan kawan-kawan duduk dengan posisi yang nyaman. Silakan duduk dengan posisi yang nyaman. Nanti izin kalau kawan-kawan mau nangis, maka bolehin dirinya untuk nangis ya. Tidak perlu menahan apapun. Kalau terasa sesak di dada, maka lepaskan saja sesaknya. Kalau terasa sesak di dada, lepasin aja sesaknya. Oke? Yuk, bismillah. Kawan-kawan boleh tarik nafas panjang, lalu pejamkan mata pelan-pelan. Alhamdulillah. Terus boleh pegang dada yang sebelah kirinya. Pegang dada sebelah kiri, dicari detak jantungnya. Bismillah, sambil pelan-pelan khusyuk dengar suara saya dan pejamkan mata. Bismillah ya Allah, Duhai Zat yang maha memulihkan hati. Duhai Zat yang maha tahu segala perjalanan diri. Duhai Zat yang maha tahu segala apa yang tersembunyi di balik dada ini. Ya Allah, Engkau yang tahu seberapa lelah diri kami dengan pola hubungan yang terasa gak nyaman di dalam rumah tangga kami. Engkau yang tahu ya Rob seberapa macet pola komunikasi kami, hamba dengan pasangan hamba. Seberapa hamba ngerasa capek dengan itu semua ya Rob. Ya Allah, hamba sering merasa kesepian. Hamba sering merasa sendirian. Hamba merasa bingung. Kadang pengen cerita, tapi bingung kemana. Hamba kadang pengen diarahkan, tapi kayaknya semua terasa buntu. Hamba hidup bersama, tapi rasanya ada benteng besar yang membuat hamba sulit masuk untuk mendengarkan cerita beliau dan didengarkan oleh beliau. Ya Allah, Engkau yang tahu seberapa capek dengan kondisi seperti ini. Engkau yang tahu seberapa lelah hidup dengan kondisi seperti sekarang berujung dengan perdebatan. Hamba capek ya Rob. Hamba capek ya Rob. Hamba capek ya Rob. Boleh ya Rob peluk hamba. Boleh ya Rob turunkan ampunanmu untuk diri hamba. Mungkin seringkali di dalam batin hamba ngeluh, hamba marah.
hamba meratapi ini, kasih apapun dengan nyaman, diterima dengan nyaman, hamba juga bisa merespon dengan tenang. Hamba rindu itu ya Rob. Hamba rindu hati yang tak berjarak. Hamba rindu hati yang bisa merasakan bahwa hamba adalah makmum dari imam yang mengajak hamba untuk semakin baik. Allah, tolong bantu kami ya Rob. Bantu rangkai lagi puing-puing yang terasa sudah berantakan. Bantu rangkai lagi harapan-harapan yang rasanya udah buntu. Bantu alirkan lagi, beri lagi cahaya, harapan untuk kami ya Rob, bahwa rumah tangga ini dalam ridho-Mu, bahwa rumah tangga ini masih terus bisa diperbaiki. Maka Allah, perbaiki diri hamba, lembutkan hati hamba, lembutkan pasangan hamba. Mudahkan kami untuk saling mencintai di dalam cinta-Mu. Mudahkan kami untuk bisa berkomunikasi dengan baik, untuk menjadi orang tua yang baik dan pengasuhan, memberi pengasuhan yang terbaik selaras kepada anak-anak kami. Ya Allah, terima kasih untuk semuanya. Turunkan sebanyak-banyaknya ampunan-Mu, rahmat-Mu kepada kami, pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan keluarga kami ya Rob. Boleh ya Rob ya, hamba mengemis padamu. Rangkai lagi hati yang udah hancur ini. Lembutkan lagi apa-apa yang keras. Hangatkan lagi rumah tangga yang sudah dingin ini ya Rob. Titip diri ini ya Rob. Titip rumah tangga ini ya Rob. Titip keluarga kami ya Rob. Titip anak kami, pasangan kami kepadamu ya Rob. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, lapangkan dada sesak ini. Lapangkan dada sesak ini. Dan lembutkan hati ini untuk menerima kebaikan-kebaikan dari-Mu. Boleh tarik nafas panjang. Ketika tarik nafas, izinkan oksigennya membuat Anda semakin nyaman, semakin lapang, semakin ringan. Ketika hembuskan nafas, beban-beban rasa sesak yang selama ini dipikul, dilepaskan. Sesak yang selama ini ada di dalam dada Anda lepaskan ketika Anda menghembuskan nafas. Ketika Anda ngeluarin nafas, sesak-sesaknya itu dikeluarin juga. Diizinkan untuk dilepaskan. Kalau masih mau nangis, bolehin aja. Kalau justru ketika ngelepasin rasanya nano-nano mau nangis, izinkan aja. Nggak perlu ditahan. Yang udah merasa cukup, boleh tarik nafas panjang, lalu buka mata pelan-pelan. Alhamdulillah. Bismillah, kawan-kawan. Terima kasih untuk sharing waktunya hari ini. Semoga Allah berkahi kita. Saling doakan ya. Semoga Allah jagain rumah tangga kita semua. Allah bimbing kita. Dan sampai ketemu di kelas manajemen komunikasi rumah tangga. Ya, jadi nanti di MKRT itu kita akan banyak bahas kawan-kawan ya. Banyak sekali bahas. Banyak ketawanya juga insya Allah. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.